Hai, ketemu lagi kita di Traveling Diary bersama saya, Jasmine Pratiwi, dan masih di edisi Cirebon. Saya sekarang sudah sampai di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kasepuhan artinya yang sepuh gitu ya. Jadi tadi dibisikin sama si Pak Pemandunya bahwa keraton ini mulai dibangun sekitar tahun 1400-an. Oh my god, lama sekali udah. Itu didirikan oleh ayah mertua dari Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati kemudian menjadi sultan pertama di Keraton Kasepuhan ini. Di masa di eranya Sunan Gunung Jati itu kesultanannya menjadi sangat luar biasa gemilang. Dan Sunan Gunung Jati sendiri seperti sudah saya sampaikan di episode yang gua memang keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau nggak salah disebutin keturunan ke-22 karena ayah beliau adalah dari pangeran di Mesir gitu ya. Saya pengen denger banget ada cerita-cerita apa lagi karena nggak pernah tertarik sama sejarah, tapi ini kok seru banget pas saya mulai tadi dari goa. Jadi pasti di sini juga lebih lagi menarik cerita-ceritanya. Ikutan saya ke dalam ya. Nanti saya ceritain lagi ada apa aja di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Yuk. Nah, ini habis masuk dari gapura yang tadi saya itu, terus ada di sini ada 5, disebutnya mande. Kalau kita sekarang nyebutnya adalah gazebo ya, jadi bangunan tanpa dinding. Ini yang pertama, yang paling besar tentunya adalah khusus untuk sultan dan keluarganya nih di sini. Ini yang pertama, tiangnya ada 20, tiang di dalamnya ada 6 karena sejalan dengan rukun iman di Muslim. Kemudian sisanya di luar ada 14 sehingga totalnya adalah 20. Terus di sebelah kirinya ini ada mande. Nah, ini untuk penasehat nih, para penasehat duduknya di sini. Terus kalau yang sebelah sana lagi, di belakang sana mana? Nah, tuh di belakang sana, di belakangnya si mande yang gede ini, itu yang segede mande untuk penasehat itu adalah pengawal. Jadi kalau kayak sekarang Pak Jokowi pas pampresnya kali ya. Oke, terus ada mande lainnya di sini, di ujung sini itu buat musik. Nah, ini nih buat gamelan-gamelan dan lain-lain. Yang di tengah ini di belakangnya yang buat sultan, ini untuk jaksa dan para ahli-ahli hukum lah di sini. Jadi udah 1, 2, 3 di depan, di belakangnya ada 2. Biasanya sultan akan duduk di sini. Nih, depannya tuh langsung alun-alun di sana. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di alun-alun, ada keriaan di alun-alun, nah sultannya duduknya di sini. Kita masuk ke pintu kedua nih di keraton. Biasalah banyak pintunya kan, kalau masuk ke namanya juga ke istana. Masuk pintu kedua, terus kalau jalan ke sebelah sana itu ada pintu ketiganya. Tuh, itu pintu ketiganya. Jadi masuknya berlapis-lapis seperti kalau kita masuk di istana sekarang ya. Di sisi sebelah sini juga ada langgar. Ini adalah masjid kecilnya yang biasanya untuk kerabat keraton, kerabat dekat keraton biasanya kalau mau berjemaah adalah di langgar ini. Kalau di luar nanti kita akan lihat juga masjid yang besarnya, Masjid Agung di luar. Kalau yang di dalam kawasan keraton ini dia langgarnya. Yuk kita ke dalam lagi ya. Sebelum masuk tuh itu udah bangunan keratonnya di dalam. Ini di depan ada taman bunder gitu. Bagus ya. Senang deh. Tuh. Tamannya bisa buat duduk-duduk. Terus ada banyak simbol-simbol. Situ ada simbol macan putih tuh. Mana sih? Macan putihnya mana sih? Itu yang lagi, nah ini dia nih, yang lagi pada foto di situ.
Saya juga pengen foto di situ karena belakangnya langsung ke bangunan keratonnya. Terus ada meriam di situ. Terus di sebelah sini ada mana sih tadi? Nih depan sini ada sapi, tuh, sapi putih. Nih ini sapi putih melambangkan agama apapun kita tetap menghormati agama Hindu sebagai agama tertua mungkin ya di sini ya. Jadi kita sering tahu bahwa motifnya batik Cirebon adalah Megamendung. Nah ini nih ternyata Megamendung itu kalau miring itu jadi Megamendung, tapi begitu dia naik ke atas itu wadas. Nah ini simbol di depan keraton ini adalah wadas karena dia naik ke atas, artinya pemimpin atau sultannya itu memimpin dengan ketegasan gitu. Ini simbolnya. Keren. Ini udah masuk ke bangsal, dari 4 bangsal. Ini bangsal yang pertama dibangun tahun 1678. Tuh. Ini bangsal yang paling kecil. Tuh. Nanti di dalam juga ada 3 lagi bangsal. Ini ada fotonya almarhum Sultan yang ke-14. Sekarang Sultan Cirebon adalah yang ke-15. Ini the late Sultan yang ke-14. Ibu Surinya alhamdulillah masih sehat. Pak Sultannya yang sudah meninggal. Kita masuk lagi ke bangsal-bangsal yang lain ya di dalam ya. Ya, setiap hari Sabtu di keraton juga ada kayak gini nih kegiatan untuk latihan tarian khas Cirebon supaya untuk pelestarian budaya Cirebon terus dari generasi ke generasi. Alhamdulillah, jadi setiap Sabtu dibuka untuk umum. Siapa warga masyarakat yang mau latihan secara gratis bisa datang ke sini dan ikutan latihan nari seperti anak-anak yang sedang latihan ini. Kita lihat ya. Ada seru deh, ada taman burung di sini tuh. Ada ratusan burung yang dipelihara di dalam keraton. Nanti saya lagi mau ngambil beli jagung di situ mau ngasih makan mereka. Kita lihat keseruannya ratusan ekor burung yang ada di sini. Tuh dia. Keraton Dalem Agung Pakungwati. Tadi Pakungwati, pakungnya adalah binatang apa ya? Udang. Watinya perempuan, jadi udang perempuan. Tuh lihat ini kenapa memang khasnya banget di Cirebon adalah Batak Merah, karena memang rata-rata bangunan lamanya itu keraton dan lain-lain itu dibangunnya dengan batak yang ditumpuk-tumpuk doang. Dulu kan zaman tahun 1400, 1600 gitu belum ada semen ya. Jadi antar ininya tuh nggak ada tuh. Lihat, ini kan meleot-meleot tuh sekarang. Jadi ini juga sebenarnya dulunya bangunan, tapi karena ya itu tadi kualitasnya sudah lapuk dimakan zaman, jadi ya begini hancur, atasnya jadinya dihilangkan, tinggal tembok yang di sini aja. Tadinya semua sampai atap miring-miring udah. Dulu tuh dari tahun abad ke-15 di belakang ini tadinya ada pohon beringin, tapi lama-lama sudah tumbang akhirnya pohon beringinnya. Dan sejak tahun 1980 ini malah benalunya yang hidup. Ini benalu pohon beringin, coba namanya pohon apa Pak tadi Pak? Loa. Loa tuh. Sampai ke atas. Bagaimana ini benalunya bisa sampai segede itu? Makanya hidup jangan jadi benalu ya. Ini ada satu lagi cerita tentang Pangeran Cakrabuana. Betul ya Pak ya? Cakrabuana, beliau punya tongkat yang kemudian nggak sembarang orang bisa nancepin tongkatnya, dan
tumbuhlah tongkat itu menjadi pohon Sokadana. Sokadana ya Pak ya? Iya, Sokadana ini sudah 600 tahun. Ya ampun, Masya Allah. Ini umurnya 600 tahun. Tuh. Nah ini Bu Haji, kalau Ibu amati, dia punya keunikan Bu Haji. Dikala Apa Pak? berbunga, semuanya di batang. Oh, ini ada bunganya? Iya, bunganya pohon soka. Oh, gitu. ini pohon soka biasa? Bunga di atas Bu. Oh, ini pohon soka biasa sebetulnya kayak soka-soka yang lain. Besar. Tapi ini jenis yang besar banget. Nah, terus dia kalau berbunga, tumbuhnya di batang gitu ya, bukan di itu. Biasanya kan bunga di ujung daun ya? Iya. Oh, alah. Ada nggak bunganya mana ini? Warnanya Warna, oh itu yang warna iya, orange. agak, itu ya? Warna Orange di situ ya, di atas. Tuh, di atas itulah pokoknya. Numbuhnya jadi di batang, bukan di ujung daun. Soka loh ini, pohon soka yang kita kenal kan pohon apa namanya perdu yang yang kecil-kecil lah gitu. Ini malah gede banget tuh, 600 tahun, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Ada 3 sumur di Keraton Lama. Ada Sumur Agung, Sumur 7, dan Sumur Kejayaan. Ini Sumur 7. Dibangunnya udah tahun 1400 something tadi itu, dan sampai sekarang mata airnya itu nggak berhenti loh, tetap keluar airnya, alhamdulillah. Dan ini Subur Makmur, ya. Cirebon. Jadi kalau dikuras, dari sumur 7 itu terpancar sumbernya mata airnya ada 7. Oh, makanya namanya Sumur 7. Oh. Terpancar sumber mata air. Ini kalau lagi dikuras baru kelihatan tuh. Ininya ada 7, makanya namanya Sumur 7. Mata airnya ada 7. Sini ada sumur, namanya Sumur Agung, dan dipercaya buat yang jomblo-jomblo kalau mandi di sini akan segera dapat jodoh. Wildan, ayo mandi dulu. Biar segera dapat jodoh. Tuh, sumurnya di sana tuh, masuk ke situ. Saya nggak mau mandi di sini, nanti saya sudah punya jodoh. Ini di dalam sini namanya petilasan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Di dalamnya ada petilasan Pangeran Cakrabuana, petilasan Sunan Gunung Jati, sama Sumur Kejayaan. Ini benar-benar tempat yang sangat sakral, dimana kalau kita mau bermunajat itu jadi bisa khusyuk banget, sehingga para perempuan nih yang dianggap bisa mengganggu konsentrasi tidak boleh masuk ke dalam, cuma boleh laki-laki saja. Jadi Will, kamu masuk ke dalam, saya titip doa sama kamu ya. Mas Wildan. Tuh, Wildan masuk. Kita berada di bangunan awal dari berdirinya Keraton Kasepuhan. Ini namanya patilasan dari Keraton Dalem Agung Pakungwati yang didirikan langsung oleh Pangeran Cakrabuana bertepatan di tahun 1430 Masehi ya. Jadi di dalam patilasan ini kita bisa lihat ada bangunan-bangunannya dan juga ada sebuah sumur, Mas ya. Nah, ini namanya patilasan Pangeran Cakrabuana. Dahulu tempat ini tempat itikafnya dari Raden Walang Sungsang atau yang bergelar Pangeran Cakrabuana ini ya. Nah, di sana ada rumahnya beliau ya. Enggak, itu rumahnya dari Pangeran Cakrabuana, Bapak. Nah, ini tinggal sisa-sisa puing, Mas ya. Ini tinggal sisa puing saja. Ini patilasan dari, mohon maaf, ini rumah ya dari Pangeran Cakrabuana, tempat tinggal beliau awal. Nah, di sananya itu di pojok ada Sumur Kejayaan, tempat beliau berwudu dan segala macamnya di sana ya. Nah, ini ada pohon yang langka, pohon loa ya, benalu dari pohon beringin ya, akarnya sudah menjalar ke bawah, Mas ya. Itikaf dari Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Iya. Ini bermunajatnya, itikafnya sehari Hidayatullah. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu, keretanya Sunan Gunung Jati nih. Namanya kereta Singa Barong.
itu di atasnya ada tiga lambang gitu, ada lambang Trisula yang dari Hindu kan, terus bawahnya ada singa dari Cina, dan ada sayapnya di kepalanya tuh, itu dari Mesir. Jadi memang kan tiga kebudayaan itu yang memang melekat di Cirebon, dari Cina, dari Mesir, dan dari Hindu sebagai itu yang budaya yang paling tua di Indonesia. Tuh, ini keluarnya biasanya kalau Maulud ya, Mbak ya, dikeluarin ya. Kalau Maulud ini keluar nggak, Pak? Atau nggak pernah keluar sama sekali? Makanya sejak tahun 1942 tidak dikeluarkan. Oh, nggak pernah keluar lagi. Nanti Bu aja lihat duplikatnya. Oh, duplikatnya ada. Oh, oke, ada duplikatnya yang biasa masih bisa dikeluarkan setiap tahun pada saat Mauludan. Iya. Oke. Ini replikanya yang tadi, keretanya Sunan Gunung Jati. Karena yang tadi kan udah dari tahun berapa tuh, 1000 berapa udah nggak dikeluarin kan. Jadi ini yang suka dikeluarin kalau lagi ada peringatan-peringatan setahun sekali. Singa Barong, kereta Singa Barong. Tuh ada Trisula di atasnya, terus ada kuda dari Cina sama sayap di kepalanya. Kalau tadi saya ke alun-alun Kejaksan, ini ada alun-alun Sangkala Buana. Jadi alun-alun ini adanya di depannya Keraton Kesepuan Cirebon. Nah, ini dia. Jadi alun-alun dari dulu memang sebagai pusat kumpulnya masyarakat setempat. Kelihatan ini udah agak sore, ini udah jam 5 sore sekarang posisinya. Tuh lihat, udah rame banget masyarakat berkumpul di sini. Udah banyak musik-musik juga. Banyak yang ini main lucu nih, main-mainan kreatif buat anak-anak. Terus itu juga ada main di dalam tuh ada sewa becak mini tuh, ada sewa becak mini, terus ada sewa jeep tuh. Jadi di dalam mereka bisa muter-muter di situ. Ada yang jualan balon, seru ya. Ini dia keriuhannya. Mudah-mudahan walaupun PKL-nya pedagang kaki lamanya banyak banget di sini, semoga kebersihannya tetap terjaga, jadi tetap indah untuk dinikmati bersama. Yuk Cirebon bisa yuk, harus bersih. Salah satu yang khas PKL di Cirebon adalah ini dia, es duren. Buat yang doyan duren, yummy banget nih. Persis di depannya Keraton Kasepuan, tadi kan ada alun-alun yang kita udah lihat tadi, dan di seberangnya alun-alun ada ini dia, Masjid Agung, namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, tapi biasa dikenal juga sebagai Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena memang dibangunnya benar-benar pada saat kesultanannya Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertama. Pada saat itu Sunan Gunung Jati membangun masjid ini nggak sendirian, tapi dibantu oleh Wali Songo. Jadi betul-betul masjid ini masjid yang sangat luar biasa, berharga, karena tidak hanya satu Wali Songo Sunan Gunung Jati yang membangun, tapi dibantu oleh para wali lainnya, sehingga sampai sekarang dari tahun 1400-an masih berdiri. Kita lihat ke dalam ya. Itu yang tua banget, udah dari zaman Sultan pertama, Sultan Gunung Jati, dibangunnya dibantu oleh para Wali Songo lainnya. Ini dia dari tahun 1400-an.
luar biasa. Yeay, udah ngeliat-liat, puas ngeliat-liat Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi ini adalah Keraton Cirebon dengan dari terah Sunan Gunung Jati, karena sultan pertamanya adalah Sultan Gunung Jati, dan sekarang udah sultan yang ke-15. Baru saja mangkat sultan yang ke-14 karena wafat beberapa tahun yang lalu, dan sekarang penggantinya masih relatif cukup muda, Sultan Lukman kalau nggak salah namanya, itu masih berusia 34 tahun. Seneng banget, adat istiadat masih terus bergulir dan dihormati karena para abdi dalam juga tadi menjelaskannya, kemudian memakai baju dan lain-lain tuh masih yang seperti hormat banget lah, ikut banget sama adatnya Kesultanan Cirebon ini. Dan sebetulnya di Cirebon setahu saya kesultanannya tuh tidak cuma satu yang Kasepuhan ini. Ini adalah satu dari 3 kalau nggak salah di Cirebon, tapi yang paling besar memang adalah Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini. Tadi udah puas keliling-keliling, saya mencoba untuk berimajinasi ke tahun 1600-an tadi itu, dan saya akan cerita lagi tentang apa lagi ya yang ada di Cirebon. Kayaknya malam ini pengen kuliner ke beberapa tempat deh, masakan khas Cirebon. Siapa yang pengen ikut saya? Ayo subscribe dulu, jangan lupa Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi, supaya saya bisa ketemu lagi menceritakan tempat-tempat menariknya dari seluruh Indonesia. Terima kasih buat Raptor Artwork yang sudah ngeditin videonya sekece ini, dan kita ketemu lagi ya minggu depan di Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi. Salam sayang buat seluruh keluarga di rumah. Mwah.